Hai sahabat Gadira Sehat. Tema kali ini yaitu oksigenasi. Sebelum kita ulas, jangan lupa pencet subscribe dan lonceng di bawah ini agar mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari Gadira Sehat. Yap, sahabat Gadira Sehat yang bahagia, setiap waktu dalam kehidupan, manusia bernafas untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh. Dalam kegiatan bernapas, manusia selain menghirup oksigen, juga mengeluarkan karbon dioksida. Materi kali ini terkait oksigenasi juga masuk dalam mata kuliah kebidanan, yaitu keterampilan praktik klinik kebidanan. Mari kita simak lebih luas tentang oksigenasi. Oksigen adalah gas untuk bertahan hidup yang diedarkan ke sel-sel dalam tubuh melalui sistem pernafasan dan sistem kardiovaskuler. Oksigenasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh atau yang disebut dengan inspirasi, serta menghembuskan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil sisa oksidasi atau yang disebut dengan ekspirasi. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigen yaitu saluran pernapasan bagian atas, saluran pernapasan bagian bawah, dan paru-paru. Dan mari kita bahas satu persatu. Saluran pertama yaitu saluran pernapasan atas, terdiri dari hidung, faring, laring, dan epiglotis. Hidung, proses oksigenasi diawali dengan masuknya udara melalui hidung. Yang kedua adalah faring, pipa berotot yang terletak dari dasar tengkorak sampai dengan esofagus. Laring yaitu saluran pernapasan setelah faring. Selanjutnya adalah epiglotis, katup tulang rawan yang bertugas menutup laring saat proses menutup. Dan bisa disimak gambar di samping. Selanjutnya adalah saluran pernapasan bawah. Yang pertama adalah trakea. Trakea yaitu kelanjutan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima. Dan yang kedua adalah bronkus, yaitu kelanjutan dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan yang berperan penting dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tubuh. Organ utama dalam sistem pernapasan bagian paru-paru yaitu pleura. Pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau pleural fluid yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trachea di sebelum paru-paru. Sebagai saluran udara, bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trachea ke alveolus. Bagian ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri terhadap penyakit. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bronkiolus adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernapas berlangsung. Yang keempat adalah alveoli. Alveoli merupakan rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida
terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Yang kelima adalah jaringan interstisial paru. Jaringan interstisial paru yaitu jaringan di luar saluran udara atau bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Selanjutnya adalah sistem respirasi. Terdiri dari 3 tahapan, yaitu ventilasi, difusi, dan transportasi. Proses oksigenasi pertama yaitu ventilasi. Ventilasi merupakan proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke dalam atmosfer. Pusat pernapasan yaitu medula oblongata dan pons dapat dipengaruhi oleh ventilasi. Selanjutnya adalah difusi. Difusi merupakan pertukaran antara O2 dari alveoli ke kapiler paru-paru dan CO2 dari kapiler ke alveoli. Transportasi merupakan proses pendistribusian antara O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi diantaranya saraf otonom, hormonal dan obat, alergi pada saluran napas, faktor perkembangan, faktor lingkungan, dan faktor perilaku. Gangguan atau masalah kebutuhan oksigenasi diantaranya hipoksia, perubahan pola pernapasan, obstruksi jalan napas, pertukaran gas. Dari beberapa gangguan oksigenasi di atas, tindakan untuk mengatasi masalah-masalah kebutuhan oksigen yaitu latihan napas, latihan batuk efektif, pemberian oksigen, fisioterapi dada, dan pengisapan lendir. Tindakan memberikan oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dengan alat bantu oksigen bisa dilakukan diantaranya dengan simple face mask, partial rebreather mask, non-rebreather mask, dan venturi mask. Demikian materi singkat tentang oksigenasi. Semoga meningkatkan wawasan kita bersama dalam hal kesehatan. Salam sehat dan bahagia. See you next.